Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Arvina Rizka Utami dengan NPM 1911070285 kelas F semester 4 dari Prodi Pendidikan Islam Manusia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, merangkum dan mempresentasikan semua materi kegiatan perkuliahan selama 1 semester dengan mata kuliah Statistik Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Pertemuan pertama. Penelitian dan statistik. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan yang bersifat penemuan, pembuktian, pengembangan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian ini merupakan cara ilmiah. Penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Yang pertama, statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan dalam penyajian dalam bentuk angka. Dan yang kedua, penelitian pendidikan adalah proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan dengan metode ilmiah. Macam statistik, yang pertama, deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang kedua, inferensial. Statistik digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Yang ketiga, parametrik. Sampel harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data berkala, syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen, model regresi linear. Dan yang terakhir ada non-parametrik, bebas dari keharusan terpenuhi syarat-syarat data berskala interval atau rasio, syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogeni atau homogenitas model regresi linear. Selanjutnya pertemuan kedua. Frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan dan kekurangannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dan informasi awal menjadi hilang. Ada contoh distribusi frekuensi tinggi badan dari 100 mahasiswi UPI. Pertemuan ketiga. Statistik. Definisi data, yaitu himpunan nilai atau informasi yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap satu objek atau lebih. Jenis-jenis data. Data terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari jenis kelamin, warna bunga, dan habitat. Sedangkan data kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu ada data diskret dan data kontinu. Data statistika. Data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lambang, batang, garis, dan lingkaran. Ada contoh histogram dan poligon. Gambar berikut merupakan histogram dan poligon frekuensi data pada tabel berat badan 100 mahasiswa. Pertemuan keempat. Ukuran pemusatan.
merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi, yaitu ukuran-ukuran tersebut diantaranya yang pertama ada nilai rata-rata yang disebut mean, nilai yang sering muncul yang disebut modus, dan nilai tengah adalah median, serta kuartil, desil, dan persentil. Jenis data ukuran pemusatan yaitu data tunggal atau tidak berkelompok dan data berkelompok. Pertemuan penyebaran data yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Macam-macam ukuran yaitu yang pertama ada jangkauan rank, simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, persentil, koefisien variasi, dan angka baku. Pengertian dari jangkauan rank adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum yang terdapat dalam data. Yang kedua, simpangan rata-rata, yaitu nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Yang ketiga, ada simpangan baku atau standar deviasi, yang berarti akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Yang keempat, kuartil, yaitu nilai yang membagi kelompok atas 4 bagian yang sama setelah bagian-bagian itu diurutkan. Yang kelima, persentil, yang berarti nilai yang membagi kelompok bilangan atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Koefisien variasi, yaitu perbandingan antara simpangan standar dan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Yang ketujuh ada angka baku. Digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Populasi dan sampel. Pengertian populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tentuan jumlah sampel, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua ada non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besar peluang anggota populasinya untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Temuan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Arvinda Rizka Utami dengan NPM 1911070285 kelas F semester 4 dari Prodi Pendidikan Islam Manusia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, merangkum dan mempresentasikan semua materi kegiatan perkuliahan selama 1 semester. Ke-11. Analisis linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Temuan ke-9. Sedangkan berdasar skala pengukuran variabel bebas dan terikat, yaitu variabel terikat, semua variabel bebas, interval atau rasio regresi standar.
Yang kedua, variabel terikat dan sebagian variabel bebas interval, tapi ada sebagian variabel bebas nominal dan ordinal. Selanjutnya ada variabel terikat berskala nominal ordinal atau regresi logistik ordinal. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal, dan seringkali disebut variabel yang menerangkan. Analisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Ada ilustrasi hubungan positif antara X dan Y. Macam validitas. A. Validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika, yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dicapai oleh sebuah instrumen. Yang pertama, validitas isi dan validitas konstrak. Validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji apakah sebuah instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen dengan kriterium atau sebuah. Selanjutnya ada validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Temuan keempat. Terakhir ada validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok pembahasan atau mungkin sekelompok pokok pembahasan yang merupakan kesatuan. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.